Ya, kita kembali ke suara rakyat. Jadi Pak Jokowi itu mestinya menjawab nggak ya? Kalau ada kritik dari presiden-presiden sebelumnya, ya baik dari presiden ke-6 dan bisa juga siapa tahu dari presiden ke-5 juga ada kritikan-kritikan begitu. Nah, kita ada surveinya yang bertanya kepada responden, apakah sebaiknya Presiden Jokowi menjawab ya kritikan dari mantan atau dari presiden ke-6 SBY. Ya, jawabannya Bang Ege? 56% mengatakan tidak. Ya. Jadi sebaiknya tidak dijawab. Tidak dijawab? Ya, tidak dijawab, tapi datang saja ke Hambalang. Ya. Gitu ya. Ya kan tidak menjawab. Ya. Ini Bang, Kan datang. kalau jawaban itu kan tidak harus dengan ucapan verbal. Yang Makanya tadi saya bilang self, mind, and society. Cuman datang mestinya dengan data yang cukup. Kasihan Pak Jokowi. Kita hormati Pak Jokowi loh. Benar. Datanya datanya cukup kok Pak. Artinya beliau kan tahu rute ke Hambalang, ya kan? Ya kan? Tahu kondisi alang-alangnya sudah tinggi. Beliau dengan segala hormat saya tidak perlu cerita kalau ini nanti harus besinya sekian, kemudian nanti harus disurvei dulu. Itu semua sudah ada. Panja Hambalang DPR itu semua sudah clear menjelaskan. Jadi malah tinggal melanjutkan. Itu dulu Harus baca. Harus baca. Itu dulu. Besi itu panjangnya segitu sebelum ditumbuhi lalang. Kalau sudah ditumbuhi lalang mungkin bisa lebih pendek, lebih panjang. Gitu. Untung besinya nggak dibungkus kulit kabel. Lain lagi tuh. Boleh tanya Pak Roy. Sebetulnya waktu Pak Roy itu masih Menpora dan Bapak menjadi Menpora kan ada yang mangkrak ya waktu itu ya. Jadi rezeki Bapak juga sih sebetulnya mangkrak ini. Saya kan ban cadangan. Iya. Iya. Boleh tanya, sebetulnya waktu itu pernah nggak Kemenpora melakukan kajian? Harusnya Hambalang ini diteruskan, ataukah kemudian dialihfungsikan, atau tetap dimangkrakkan saja? Memang justru itulah maka saya tadi cerita. Ada panja Hambalang di DPR yang kemudian ada harus melakukan kajian dengan Kementerian PU waktu itu, belum PU-Pera. Dan akhirnya sempat terjadi hasil yang diterima oleh pengganti saya, Mas Imam Nahrawi sekarang ini, itu sebenarnya hasil kerja yang terus. Sudah sebut nama. Jadi saya percaya. Gini loh ya, tadi Bang Ege cerita saya menyatukan PSSI. Enggak. Yang menyatukan PSSI itu adalah Republik ini. Pertanyaannya rekomendasinya pemerintah. Rekomendasinya dilanjutkan, sudah pernah ada kajian dan hasilnya yang diterima oleh Menpora sekarang pada tanggal 29 Juli. Memang itu sudah bisa diteruskan dengan kajian-kajian dari Kementerian PUPR. Dilanjutkan sebagai monumen atau sebagai bangunan? Hasilnya sudah di 2015. Sekarang Pak, saya sampaikan dulu kepada teman saya ini. Jangan suka begitu. Artinya kalau dilanjutkan itu pembangunannya, bukan dibikin monumen. Enggak, artinya pemerintah itu jangan memisah-misahkan, ya kan? Jadi artinya kalau dipikir negara ini, ya setiap orang punya periodisasi, periodenya, ya. Jadi ada periodisasi ini. Betul, kalau periodenya sudah lewat, ya sudah usah mencuit-cuit tertentu. Enggak lah. tidak ada ceritanya. Tadi kan dibilang, walaupun ada yang mencuit, tidak perlu dijawab. Ya kan? Soalnya ini kan istilah mangkrak ini agak susah loh. Saya orang Sumatera ya, mangkrak susah. Bapak paham betul mangkrak? Iya, saya juga tadi bertanya buka kamus dulu, Bang Dede. Jadi setelah saya buka kamus, baru saya tahu, oh ternyata mangkrak itu artinya terbengkelai. Terbengkelai yang waduh udah susah untuk dinikahi. Itu ya, mangkrak itu kurang lebih artinya mendekati mangkat, tapi sudah susah merangkak. Nah, kita punya survei lagi nih Bang Ege ya, bertanya kepada masyarakat alasan setuju. Oh, ini bagi yang setuju. Bagi yang setuju bahwa Pak Jokowi menjawab kritik. Jawabannya pertama klarifikasi, ya, tabayun ya menjelaskan ya. Kemudian itu 68%. Kemudian supaya tidak salah paham 16%, ya. Kemudian memang hak presiden untuk menjawab 9%. Dan menunjukkan kekuasaan, itu 3%. Jadi ini alasan mereka yang setuju kalau Presiden Jokowi menjawab kritik. Walaupun tadi mayoritas mengatakan tidak setuju ya. Tidak setuju ya. Jadi bagi yang tidak setuju, ya Presiden Bapak Jokowi menjawab kritik, alasannya adalah yang pertama 53,1% itu fokus kerja.
Fokus kerja. 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 Jadi bukan kerja datang ke Hambalang. Kerja. Dan kemudian 15,6% nanti bakal bikin gaduh. Ya. Dan sudah terjadi kegaduhannya kira-kira begitu. Lalu itu terima kritik. Terimalah kritik itu ya. Jadi tidak usah dijawab, terima saja. Dan kemudian 14,7% tidak perlu ditanggapi. Ya. Memang sampai datang ke Hambalang itu kan bagian dari kerja juga dong. Iya dong. Jadi datang ke sana untuk membuktikan bahwa ini memang mangkrak. Nah setelah itu Setelah 8 bulan. Iya, ya 8 bulan atau 3 bulan 4 bulan itu memang ya kenyataannya seperti itu. Dan tidak mengerjakan yang Dan baik. sekarang ya kita harus mulai kerja gitu. Jadi harus dimulai dari ya pergi melihat sendiri, itulah gaya Pak Jokowi kan. Main bola, Pak. Gimana? Jadi datang itu bisa disesuaikan waktunya dengan ketika ada serangan dari lawan, sistem pertahanan yang terbaik itu juga keluar lagi. Skenario ya. Itu berdasarkan kondisi, Pak. Skenario. Enggak, Pak. Enggak di skenario kan. Itu pencitraan. Begitu kejadiannya, maka reaksinya begitu gitu ya. Ya, sebetulnya ya Pak Andreas ya. Menurut Pak Andreas itu harusnya dijawab atau tidak begitu? Kalau dijawab kenapa, tidak jawab kenapa? Sebetulnya kalau menurut Bapak? Ya itu tadi yang saya katakan tadi, apa yang dilakukan oleh ya Presiden Jokowi adalah ya dia bekerja. Jadi dijawab Kalau itu dengan kemudian pekerjaan. diinterpretasikan sebagai jawaban, ya itu urusan society, urusan masyarakat gitu. Dan ya saya kira di sinilah posisi Pak Jokowi. Dia dikritik, meskipun dikatakan bukan kritik, Bukan. ya tapi dia menunjukkan bahwa saya mau bekerja. Dan boleh nggak? Dan di sana ada banyak ilang-alang, saya kesana lihat dulu gitu. Hilang. Lihat dulu. Ilalang yang belum hilang. Dan begini, jangan disalahpahami bahwasanya pada saat kunjungan Pak Jokowi itu banyak kamera, itu kamera itu untuk saling mengkonfirmasi bahwa memang ilalangnya sudah panjang. Kalau kameranya cuma satu, Dan saya kasih tahu lagi nih Pak ya. Itu kalau kamera, memang sudah koordinasi kamera. Mau mengarah kemana? Mengarah yang jalan, lalu ke ilalang misalnya. Itu perasaan seorang kameramen aja. Betul ya? Itu ada perasaan. Lihat. Tuh, itu kan? Diambil fotonya. Betul. Itu apa? Itu ada bahasanya itu. Kalau yang dulu heboh juga, namanya setting. Itu saya mewakili perasaan seorang kameramen. Bahwa itu gambar yang bagus ya. Coba mahasiswa begitu kan? Gambar yang tanpa ilalang dengan yang ilalang bagusan yang mana? Bagus pakai ilalang. Pakai ilalang. Ada hijau-hijaunya. Tapi Pak Gadari, kan misalnya ya, kalau sekarang pakai perasaan, boleh nggak kita sekarang tiba-tiba kita bareng-bareng nih, Pak Andreas, kita pergi ke Walimi yuk? Gitu. Kemana? Walimi. Walimi itu misalnya yang dulu beberapa 1,5 bulan yang lalu itu, yang ada Pak Jokowi tanda tangan prasasti itu. Walini. Kereta cepat itu tadi Tokomi. Walini. Kereta cepat itu. Ya, yang katanya sudah di groundbreaking. Sekarang ada apa di situ? Ada prasasti. Kan nggak perlu Pak. Kan kita nggak perlu. Ini beda. Sebelum kita masuk ke pertanyaan lain, ini bedanya adalah di prasasti itu belum ditumbuhi ilalang. Yang di prasasti emang nggak salah. Belum ada pembangunan di sana. Adanya pembangunan. Kita pengen tanya juga Bang Ege, setelah ini ya hasil surveinya, apakah menurut masyarakat kritikan dari PSBY itu merupakan intervensi atau bukan ya? Jangan kemana-mana, pemirsa, kembali di Suara Rakyat.